Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Midvedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang variabel berbentuk array. Ada yang mengatakan array, ada yang mengatakan lare. Ya. Variabel berbentuk lare atau array. Baik, dua variabel array itu ada dua bentuk ya. Satu dimensi dan multidimensi. Nah, multidimensi itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, ya, atau multidimensi, banyak sekali. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang variabel berbentuk array yang satu dimensi. Baik, sebagai ilustrasi kita akan mencoba membahas terlebih dahulu tentang variabel standar ya, atau variabel non-array yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Apa sih bedanya dengan variabel array? Nah, ini coba kita ilustrasikan dengan variabel non-array. Ini saya ibaratkan ada 5 variabel. Variabel A, B, C, D, dan E. Variabel ini mempunyai masing-masing mempunyai nilai sendiri-sendiri. Ya. Variabel A mempunyai nilai 5, B memegang nilai 4, C ya, bernilai 2, D bernilai 3, dan E bernilai 6. Kemudian setiap variabel ini mempunyai alamat masing-masing ya di dalam memori ya, dalam memori komputer ya. Kalau saya boleh cerita, ibaratnya kalau variabel non-array itu ketika kita menciptakan sebuah variabel A ya, kita hanya mengapling satu tempat ya, satu memori ya, kita mengapling satu memori komputer. Nah, memori itu digunakan untuk menyimpan nilai ya. Bisa kita analogikan variabel non-array ini kalau kita nyewa kos gitu ya, kita menyewa satu kamar gitu ya. Kita menyewa satu kamar untuk kita tempati. Ya, ini variabel non-array. Oke, variabel ini coba akan kita ilustrasikan untuk kita hitung jumlahnya. Ya, kita menghitung jumlah dari variabel A, B, C sampai E. Oke, kita ciptakan seperti ini. Misal tipe yang integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 4, integer C sama dengan 2, integer D sama dengan 3, dan integer E sama dengan 6. Oke, sekarang coba kita akan menjumlahkan ya, berapa jumlahnya A, B, C, D, E. 5 variabel kita jumlahkan, kemudian kita keluarkan hasilnya, cout hasil, getaran, ops, ada yang salah, hasil belum kita ciptakan, belum kita deklarasikan variabelnya. Ya. Jumlahnya 20. Ya. Kalau ada pertanyaan, ya, misal saya ingin menjumlahkan 20, 100 angka misalnya. Saya akan menjumlahkan sejumlah 100 angka. Dalam analogi seperti ini kita harus menyiapkan 100 nama variabel. A, B, C, D sampai Z, baru 26. Untuk mengelapi 100 bisa jadi AA, BB, CC, DD, itu baru berapa kalau dua kali lipat? Baru 52, ya, kurang gitu ya. Bagaimana ini harus kita ciptakan gitu ya. Nah, tentunya kita harus menciptakan nama variabel yang berbeda sebanyak 100. Nah, ini juga salah satu yang bisa dihandle atau ditangani oleh variabel berbentuk array. Ya. Kita tidak perlu menciptakan semua variabel berjumlah 100. Oke. Array satu dimensi. Ya, ini misal kita cukup menciptakan satu variabel, tetapi variabel ini bisa menampung banyak nilai. Tadi kalau saya analogikan, kalau variabel bertipe non-array, ini kita menyewa satu kamar kos, tetapi kalau variabel bertipe array, kita menyewa kos-kosannya itu. Ya. Jadi satu kos itu punya 5 kamar,
Ya, 5 kamar itu kita sewa semua. Dan kamarnya bisa kita isi oleh angka berapapun, ya, oleh siapapun, sejumlah angkanya. Nah, ini analogi juga dengan kos-kosan. Ketika kos-kosan yang kita sewa itu khusus cowok, ya harus hanya bisa diisi oleh cowok. Mirip dengan variabel berbentuk array. Kalau kita mendeklarasikan variabel berbentuk array bertipe integer, berarti nilai yang dimasukkan hanya bertipe integer, tidak bisa float. Ya. Kalau kita mendeklarasikan variabel berbentuk array, ya, bertipe string, ya, dia hanya bisa dimasukkan dengan model teks. Ketika angka dimasukkan juga tidak bisa dikalkulasi. Ya, seperti kos-kosan tadi, cewek cowok, ya cewek cowok, kalau cewek ya cewek, cowok ya cowok. Nah itu, nah, kita analogikan seperti itu. Bagaimana dengan memori, alamat memorinya? Ya, alamat memorinya terurut biasanya. Ketika kita membentuk suatu variabel array, gitu ya, biasanya ini akan terurut. Oke, nanti kita demokan. Baik, kita sekarang coba akan membahas tentang variabel berbentuk array. Kita tadi sudah mengkalkulasi sejumlah 5 variabel. Nah, kita kalkulasi. Sekarang kalau kita wujudkan dalam bentuk array, ya, kita cukup satu variabel A. Bagaimana A ini bisa menampung 5 nilai? Nah, kita ciptakan ya, kamarnya. Nah, kita create bahwa A ini menampung 5 nilai. Oke. Bagaimana sekarang cara menampungnya? Ya, cara menampungnya adalah A0 isinya 5, A1 isinya 4, A2 isinya 2, A3 isinya 3, dan A4 isinya 6. Nah, ini adalah bagaimana cara menginputkan ya, nilai-nilai ke dalam variabel berbentuk array. 0, 1, 2, 3 ini adalah saya sebut sebagai logic address, ya, alamat logika, atau bisa disebut juga indeks. Ya. Jadi kamar yang jumlahnya 5 ini diidentifikasi atau dikasih kode, gitu ya. Kode 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Secara default variabel array itu mempunyai indeks mulai dari angka 0. Itu secara default. Oke, bagaimana kita bisa mengkalkulasinya? Ya. Variabel berbentuk array ini harus melibatkan teknik pemrograman dengan looping. Ya. Mungkin bisa dengan tidak looping, cuman akan merepotkan ya ketika ini berjumlah 100 ya. Kita harus mengidentifikasinya dalam bentuk 100 ya. Oke, sekarang coba kita membuat looping ya, untuk bisa mengkalkulasi variabel A yang berbentuk array ini. I sama dengan 0 ya. Kita mulai I0 sampai I batasnya adalah sama dengan 4 ya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya, jumlahnya 5. I plus plus. Kemudian kita kalkulasi hasil sama dengan hasil plus AI. Ya. Hasilnya coba kita deklarasikan dulu. Integer hasil sama dengan 0. Oke. Dan cout ya, hasil. Oke, tadi nilainya 20 ya, dengan angka yang sama. Oke, sekarang coba kita run. Oke, nilainya juga sama 20 ya, tetapi tekniknya berbeda. Ya. I ini akan berperan sekali dalam menentukan indeksnya. Ya, coba kita ceritakan ya.
ceritakan per baris ya. Integer A ya, kita batasi bahwa A ini mempunyai 5 kamar, 5 tempat untuk dimasuki angka. Kemudian di sini kita deklarasi memasukkan nilai untuk tiap-tiap kamarnya, untuk tiap-tiap indeksnya. Ya. Kemudian di sini kita mengkalkulasi untuk dijumlahkan. I mulai dari 0. Ya. Ini untuk langkah pertama, I 0, cek apakah 0 kurang dari 4, true. Nilainya benar, maka I dieksekusi. 0, nah ini hasil sama dengan 0, berarti mulai dari 0, 0 sama dengan 0 ditambah A0. A0 itu nilainya berapa? 5. Ya. Kalkulasi, kemudian hasil disimpan. Kemudian untuk yang kedua, increment 0 tambah 1, 1, cek ke sini, cek ke sini, apakah 1 itu kurang dari 4, true, ya. Eksekusi lagi, tadi nilainya 5, 5 sama dengan 5 ditambah A1, ya. A1 nilainya 4, 5 tambah 4, 9, oke. Coba kita keluarkan saja nilainya di sini, ya. Biar kita bisa tracking tiap-tiap hasil, ya, hasil per looping ya. Oke, coba kita berikan jeda. Oke, kita eksekusi kembali. Ya. Yang pertama nilainya 5, ya. Yang kedua 9, ya. Tadi hasil pertambahan 5 dan 4, ya. Yang ketiga 11. 11 itu adalah 9 ditambah I3. I3 berapa? 11 tambah 2 ya. I2 adalah 2 ya. 9 tambah 2, 11. Kemudian ini 14, 11 ditambah 3 ya. 14, kemudian 14 ditambah 6, 20. Ya. Jadi I-nya yang bergerak, I-nya ya. Mulai dari A0 ngambil 5, A1 ngambil 4, A2 ngambil 2, A3 ngambil 3, A6 ngambil 6 ya. Oke. Itu adalah bagaimana kita bisa mengkalkulasi ya sebuah nilai yang kita masukkan dalam variabel berbentuk array. Oke. Coba sekarang saya akan mendemonstrasikan, ini ada ilustrasi bagaimana kita bisa mengimplementasikan variabel bertipe array satu dimensi untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Ini ada 2 titik, ya. 2,5 di titik A dan B 7,9. Ini saya ambil dari situs ini, ya. Bagaimana kita mengimplementasikan vektor ya. Ini ada perpindahan vektor, ya. Coba kita kalkulasi. Oke. Variabel bertipe array, ya. Integer A kita diharapkan menyimpan 2 angka, ya. Berarti ini 2. Integer B berapa? 2 juga. 2. Nah, kemudian kita masukkan manual dulu saja. A0 itu sama dengan 2. Integer A1 sama dengan 5. Kemudian kita kasih jeda. Integer, maaf ini kan dikasih integer ya. B0 sama dengan 7. Kemudian B1 sama dengan 9. Oke, kita sudah mendeklarasikan nilainya, mendeklarasikan variabel dan menginputkan nilainya. Kemudian kita bahas di sini bahwa A ini imajiner ya. Coba kita kesampingkan dulu. Kita mencari vektor perpindahan.
bahwa R itu rumusnya B min A. Oke. Kita ciptakan variabel di sini, integer R. Oke, integer R, kita looping I, integer I, mulai dari 0 sampai I kurang dari sama dengan 1. Ya. 0, 0, 1, ya, hanya berisi 2. Ya. 0, 1, itu ada 2 angka yang bisa dimasukkan. 0 dan 1, indeksnya 0 dan 1. Sekarang B min A. R sama dengan B I minus A I. Nah, kita punya BI dan AI. Ya. B-nya I, nah, ini bergerak, B0, B1, nah, kemudian ini A0, A1. Oke, oh maaf. Oke, nanti kita buktikan saja. Ini tetap R dulu saja. Sekarang kita cout. Cout R. Oke, coba kita compile dulu. Ini hasilnya belum tepat. Ya, coba kita demokan. Ya, hasilnya 4. Ya, 4. Variabel seperti ini mengapa hasilnya cuma 1, padahal di sini diharapkan 5 dan 4, karena variabel yang menampung bukan berbentuk array, ya, maka dia hanya akan menampung nilai yang terakhir saja. Ya. Ketika yang kita kalkulasi variabel berbentuk array, ya, maka penampungnya pun harus berbentuk array. Ya, seperti ini. Kemudian kita looping lagi. Kita ganti integer J sekarang. Ya nggak masalah, I juga nggak masalah. Ya, ini kita buat berbeda saja. 1 I plus plus. Ya, kemudian kita keluarkan di sini cout R, mana R? R J. Ya. Oke, sekarang kita run. Ya, kita clear dulu. Ya. Oops, ada yang salah. R sama dengan B. Oh, ini kita lupa mengembalikannya, harus berbentuk integer. Harus berbentuk array juga. Ya. Oke. Oops, I. Oh, ini I harusnya J. Oke. Kita agree lagi. Ya, 5, 4. Ya, 5, 4. Jadi ini B. B0. Ya, looping pertama B0 ngambil 7. A0 ngambil 2. Ya. 7 minus 2, 5. Kemudian looping yang kedua B1, ya, B1 di sini, B1 ngambil 9, A yang ke-1 ngambil 5. Ya. 9 min 5, 4. Ya, kita bisa membuat perhitungan ini. Oke, kita lanjutkan yang sini sekalian. Ini R-nya kita hitung saja, R-nya berarti kita ciptakan lagi. Karena ini bukan array, kita hasil R gitu ya. Oke, karena ini ada akar, kita tambahkan include mat.h, ya. Sudah kita tambahkan. Sekarang kalau ini dikalkulasi, ya, kita bisa mengkalkulasi hal yang biasa, HSLR, hasil R gitu ya, sama dengan, oke. Ini kita bisa memanipulasi data-data yang ada di dalam R ini dengan mencoba indeksnya.
ya. Ini R kuadrat, ya 5 berarti R yang ke 0, R yang ke 0 ya, dikali dengan R yang ke 0. R kuadrat, kemudian ditambah dengan, nah ini, minus, ini ya betul ya, 4. 4 kuadrat itu berada pada posisi R ke 1 ya, dikali dengan R ke 1. Ya. Ini kalau ditambahkan hasilnya 41. Ya. C out HSL HSLR kemudian di sini kita ciptakan variabel satu lagi, HSLR1 ya, untuk nampung hasilnya. Ini bukan integer, sorry, karena ini kita buat saja float HSLR1 ya. HSLR1 sama dengan square root SQRT HSLR. Cout HSLR1. Oke, kita run sekarang. Oke, 41 ya, 41 diakarkan 6, sekian. Ya, ini salah satu implementasi dari array satu dimensi ya, yang kita coba kalkulasi untuk menghitung perpindahan vektor. Ya. Baik, untuk penjelasan array satu dimensi nanti kita lanjutkan pertemuan penjelasan lebih lanjut tentang array multidimensi. Ya. Berikut dengan implementasi yang lebih kompleks lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.